Arya, kamu harus segera bisa mengatasi kesedihan ini. Sebab tanggung jawab kamu mulai sekarang menjadi lebih berat. Dan kamu harus bisa memenuhi harapan opa kamu untuk memajukan perusahaan. Saya akan berusaha, Om. Tapi sekarang sulit bagi saya untuk percaya bahwa Opa sudah pergi. Kenapa Opa harus pergi dengan begitu mendadak? Om mengerti. Dan Om bisa memaklumi perasaan bersalah kamu. Secara medis, opa kamu seharusnya bisa hidup lebih lama. Kalau saja tidak ada hal-hal yang sangat mengguncangkan perasaannya. Saya tahu, Om. Ya. Saya tahu. Makanya saya merasa bersalah sekali apa yang terjadi terhadap Opa. Saya merasa sangat berdosa. Ada urusan apa kamu merasa ikut berdosa segala? Anak pungut itu tidak berhak atas perusahaan warisan almarhum Baskoro. Siapa bilang Dewi tidak berhak? Justru Dewi sangat berhak atas perusahaan itu. Karena dia telah diwasiatkan oleh almarhum Baskoro. Tapi kenyataannya kan sudah jelas. Anak pungut itu mengembalikan perusahaannya secara sukarela. Karena dia tahu sebenarnya yang berhak atas perusahaan itu adalah raja. Karena raja adalah darah daging Baskoro. Kamu kira saya tidak tahu? Kalau Dewi melakukan semuanya itu dengan sukarela. Kalian berkomplot menteror perasaan Dewi sehingga membuat Dewi merasa bersalah. Saya pengen tahu apa komentar kamu kalau kamu tahu seluruh harta Baskoro akan menjadi milik anak saya. Gak ada gunanya lagi, Ma, kita omongin warisan Papa. Warisan itu kan bukan anugerah, tapi sebuah tanggung jawab. Raja kan sangat menginginkan harta itu. Biar aja sekarang dia yang memikul tanggung jawab. Kita doakan saja supaya Raja berhasil mengelola perusahaan peninggalan Papa. Mama juga tidak ingin menyentuh warisan Papa. Justru yang Mama takutkan, kalau saja kamu jenuh terus-terusan tinggal di rumah. Ya, kalau saja Raja punya itikat baik, seharusnya dia menawari kamu untuk bekerja kembali di kantor. Menawarkan pekerjaan kepada anak pungut itu berarti membuka peluang bagi dia untuk menghancurkan kamu. Dia sudah menyerahkan warisan kepada kita. Kenapa sih kamu masih menganggap dia sejahat itu? Oh, jadi kamu mulai lagi menganggap dia sebagai kakak yang manis. Kenapa sih kamu begitu lembek? Saya nggak lembek. Saya cuma nggak habis pikir, kenapa kamu tetap mencurigai dia? Padahal kan dia sudah menyerah kepada keinginan kita. Saya curiga karena saya tetap konsisten dalam menggunakan logika. Dia memberikan warisannya kepada kamu dalam keadaan emosinya tidak stabil karena kita permainkan. Secara logika, begitu batinnya sudah tenang, dia baru merasa menyesal dan dia ingin merebut kembali perusahaan itu. Dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk merebut perusahaan di tangan saya. Justru karena dia tidak bisa mengambil perusahaan ini kembali, dia akan mencari jalan untuk menghancurkan perusahaan supaya kita sama-sama nggak mendapatkan apa-apa. Kalau kamu menawarkan dia pekerjaan, berarti kamu memberikan dia peluang untuk menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Dan saya tidak mau ini terjadi. Sama sekali nggak minat mah kerja di perusahaan Papa. Ya, tapi sudah begitu banyak surat lamaran yang kamu kirim. Malahan kamu sudah ikut beberapa kali wawancara. Tapi toh juga belum ada jawabannya. Kalau buat Dewi sih, Ma, pekerjaan itu seperti rezeki. Kalau nanti sudah gilirannya, pasti juga Dewi dapatkan. Biar Mama aja yang buka pintunya.
Selamat pagi. Selamat pagi. Betul di sini rumahnya Ibu Dewi Fortuna? Betul. Silakan tanda tangan. Terima kasih. Surat apa, Mah? Buat kamu dari Cakra Kencana. Mudah-mudahan bukan suatu penolakan lagi ya, Mah. Buka dong, Wi. Mama jadi ikutan tegang. Alhamdulillah, Ma. Doa kita didengar Tuhan. Oh, syukur. Jadi Dewi diterima, Ma. Dewi diterima. Dewi diterima, Ma. Mulai besok Dewi kerja. Mulai besok Dewi udah masuk kantor. Kalau saja arwah papamu melihat kita sekarang, dia pasti akan sebahagia Mama. Dewi percaya, Mah. Arwah papa pasti lihat semua ini. Untuk mencintaimu. Dia telah membuat 3 kesalahan yang fatal. Pertama, dia telah menghina Dewi. Dan 2, dia telah bermesraan dengan laki-laki lain. David itu sahabat lamanya, Opa. Kamu kira saya tidak bisa membedakan apa yang ada dalam mata istri kamu itu ketika menatapi laki-laki lain itu? Kemarahan Opa karena Ami tidak bisa menerima kehadiran Dewi kan? Itu yang membuat Opa menuduh Ami yang bukan-bukan. Saya marah karena dia berbuat dan bicara yang bukan-bukan. Kamu telah memotong pembicaraan saya sebelum saya selesai bicara tentang kesalahan yang ketiga yang tidak akan bisa dimaafkan. Dia telah menghina saya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya tahu betapa sedihnya hati kamu. Semenjak Opa meninggal, kamu selalu menghabiskan malam-malam kamu di kamar ini tanpa mengacukan saya. Saya memang tersinggung terhadap perlakuan Opa kamu kepada saya malam itu. Tapi saya tidak menyangka sama sekali bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Kamu tidak tahu bagaimana sedihnya hati saya. Dan bagaimana saya menyalahkan diri saya atas kejadian semua ini. Sebesar apapun penyesalan saya, betapapun kesedihan kamu, Opa tuh sudah pergi. Sekarang kamu harus mulai berpikir tentang kamu
tentang kita. Beban hati kamu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mau bicara sama saya mengenai kesedihan ini. Apa yang harus kita bicarakan, Ami? Hah? Berapa menit sebelum Opa meninggal kamu bilang, kapanpun pembicaraan ini keputusan kamu sudah final. Kalau saya tidak mau meninggalkan Opa, kamu yang akan meninggalkan saya. Tapi Opa telah meninggalkan kita. Dan kamu harus rela berpisah dengan Opa. Kamu harus mulai berpikir mengenai masa depan kita. Tanpa dibayang-bayangin masa lalu. Opa memang sudah meninggal, Ami. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan Opa. Dan Opa tidak akan pernah meninggalkan saya juga. Karena Opa selalu hidup dalam hati saya. Oke, silakan pelihara Opa kamu dalam hati kamu. Sebelum kamu bisa menguburkan Opa kamu sebagai masa lalu kamu, saya akan pergi dari sini. Rupanya kamu masih belum sadar. Menikahi Ami merupakan suatu kesalahan besar yang suatu saat kau akan menyesali. Opa, kita kan sudah pernah membicarakan hal ini. Saya hanya akan tetap menikah dengan Ami. Kalau Opa keberatan, ya apa boleh buat. Kalau perlu saya tidak akan menikah sama sekali. Ya, kalau kamu bersikeras, ya terserah kamu. Opa tidak bisa melarangmu lagi. Tapi ingat, kamu harus menerima risiko dan siap untuk kecewa. Den Ami? Den, taksinya sudah datang, Den. Den, neng ndi iki? Jangan-jangan dia bunuh diri. Den. Maaf, Den. Saya bawakan kopernya, Den. Please go to hell. Arya! Arya! Kamu sendirian? Saya tidak mau tinggal di sana lagi, Mah. Saya merasa dihina. Sejak Opa Arya meninggal,
Arya selalu menghindar dari saya terus. Sepertinya saya ini penyakit di luar saja. Sekarang saya menyadari kebenaran dalam setiap nasihat Opa. Dengan berbagai cara, Opa selalu melarang saya untuk menikahi Ami. Tapi saya selalu menentangnya, saya membangkang. Sekarang saya merasa arwah Opa pasti menertawakan kesedihan saya di sini. Bang, ini salaknya banyak banget buat dagang apa? Ini nggak perlu duit ya? Sampai lupa, terima kasih ya. Ini oleh-oleh dari kampung saya untuk Raden Surya, bos saya. Tahu? Iya. Doro mana? Doro. Mbak, sayang bener sama bosnya ya. Gile. Ini Parto sudah datang, Doro Surya. Saya bawa oleh-oleh kesukaan Doro Surya. Doro Surya. Kok nggak ada ya? Asih. Doro Surya kok tidak ada di kamar? Kemana sih? Doro Surya sudah nggak ada. Nggak ada kemana sih? Doro Surya sudah meninggal. Hah? Meninggal? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Doro Surya. Kapan meninggalnya sih? Doro Surya meninggal pas selesai ulang tahun Doro itu. Yang kamu langsung pulang ke kampung itu loh. Kenapa aku mesti pulang kampung? Aku nyesal, Sri. Sudah, kamu jangan nangis. Doakan saja Doro Surya biar diterima Gusti Allah, ya. Amin. Doro Surya, Den. Doro Surya. Saya nyesal pulang kampung, Den. Udah, Tok. Bagaimana istrimu, sudah sembuh? Alhamdulillah sembuh, Den. Untung saya cepat pulang. Kalau saya tidak pulang, mungkin istri saya seperti Doro Surya, Den. Itu sudah kehendak yang kuasa. Doakan saja supaya amal dan ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan. Amin. Saya seperti makan buah si malakama, Den. Kalau saya pulang, Doro Surya meninggal. Kalau saya tidak pulang, mungkin istri saya yang meninggal, Den. Udah, Tok.
Biar Mama yang bukain, Dewi. Makasih, Ma. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Bisa bertemu Pak Baskoro? Pak Baskoro sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan masuk, kita bisa bicara di dalam. Makasih, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Kapan Pak Baskoro meninggal, Bu? Beberapa bulan yang lalu, saya istrinya. Iya, saya tahu. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu, Ses ini siapa? Saya Rosa. Jadi kamu orangnya. Iya. Saya yang selama ini sering minta bantuan kepada suami ibu. Tahan suara kamu kalau bicara. Saya tidak ingin anak saya mendengar semua yang kamu bicarakan. Maafkan atas gangguan saya selama ini, Bu. Saya terpaksa minta bantuan Pak Baskoro karena saya tidak tahu lagi harus minta bantuan kepada siapa. Suami saya sakit. Saya tidak keberatan kamu minta bantuan suami saya. Saya cuma sangat kecewa karena kamu tidak bisa menahan mulut kamu. Kalau saja kamu bisa menjaga mulut kamu di depan Raja, suami saya pasti masih hidup. Dan Dewi, pasti dia tidak akan tahu kalau dia bukan darah daging saya. Tapi dia memaksa saya, Bu. Bahkan dia mengancam saya. Apapun alasan kamu, itu bukan urusan saya. Sudah cukup banyak penderitaan yang kamu tebarkan di rumah ini. Sekarang juga saya minta kamu pergi dari rumah ini. Tunggu! Jangan pergi dulu. Sekarang silakan pergi. Anak saya cuma ingin tahu siapa tamu saya. Tadi Dewi dengar Mama bilang dia yang bilang ke Raja siapa diri Dewi sebenarnya. Kamu kan sudah tahu semuanya, Dewi. Untuk apa lagi kamu bicara sama dia? Apa yang sudah Dewi dengar dari Mama itu hanya sebagian dari yang Dewi ingin ketahui, Ma. Dewi, jangan rusak diri kamu dengan menggali masa lalu kamu. Dewi cuma kepingin tahu, Ma. Kalau Dewi sudah tahu semuanya dengan jelas tentang masa lalu Dewi, Dewi bisa menjalani masa depan Dewi dengan jauh lebih tenang. Apapun kenyataannya, Ma, rasa sayang Dewi terhadap Mama tidak akan berubah. Mama tetap bagian dari diri Dewi. Dewi hanya bisa bahagia kalau Mama juga bahagia.
atas apa yang sudah terjadi. Dia bahkan sudah menerima hukuman dari Tuhan atas perbuatannya membuang kamu. Dia menderita sakit berat tanpa kepastian apakah bisa sembuh. Saya kepingin tahu nama laki-laki yang membuat saya lahir ke dunia ini, Bu. Dan juga alamatnya. Namanya Niko. Saya tidak hafal alamatnya, tapi saya punya alamatnya di rumah. Nanti saya antar ke sini. Sebentar. Apa tujuan kamu sebenarnya datang kemari? Saya butuh uang untuk pengobatan suami saya, Bu. Setelah kejadian dulu, saya mendapat kiriman secara rutin dari Sari, sekretaris almarhum Pak Baskoro. Tapi belakangan ini tidak lagi. Kenapa kamu tidak menagih saja ke kantor? Satpam bilang tidak mengenal yang namanya Pak Baskoro. Resepsionis juga bilang begitu, Bu. Mereka semua orang baru, Ma. Sandra mengganti semua orang di kantor supaya nggak ada lagi yang mengenal saya. Bu, ini untuk membantu biaya perawatan suami Ibu. Suami saya memang menderita. Tapi penderitaannya sangat jauh tidak sebanding dengan penderitaan yang pernah kamu alami. Melihat kamu sekarang, saya membayangkan saat kamu kedinginan di tempat sampah. Uang ini untuk membantu perawatan suami Ibu. Tapi kalau Ibu tidak mau menerima uang ini, anggap saja sebagai imbalan atas semua informasi yang sudah Ibu kasih mengenai alamat laki-laki yang bernama Niko itu, Bu. Terima kasih. Anak saya memberikannya dengan tulus. Dia akan sangat kecewa kalau Ses menolaknya. Tidak tahu. Saya harus bilang apa? Ibu nggak perlu bicara apa-apa, Bu. Saya malah berterima kasih. Karena misteri yang belakangan ini buat saya terlalu gelap. Sekarang sudah mulai terbuka karena kedatangan Ibu ke sini.
masih utuh. Apa Den Arya tidak jadi makan? Aku bilang juga apa? Den Arya itu kena penyakit malaria tropika. Masa iya, wong sehat begitu kok. Den Arya itu nggak kena penyakit malaria biasa, tapi kena penyakit malarindu tropi kangen. Lah kalau kangen sama istrinya jemput aja. Istrinya suruh tinggal di sini habis perkoro. Geblek, kamu nggak tahu ya? Den Arya itu tidak kangen dengan istrinya yang judes bawel itu, tapi kangen dengan Non Dewi. Kalau sudah begini, kita kasihan juga sama bos ya. Kasihan sih kasihan, gergeten aku. Salahnya Den Arya sendiri. Dulu Ndoro Surya suruh milih Non Dewi, wanita yang begini loh. Cinta sama semua. Malah milih Den Ami, wanita yang sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Oh, begitu toh. Wes, karepe. Karena marah dan malu. Tanpa setahu saya dan Gea, suami saya menyuruh kenalannya Benny membuang kamu. Benny ternyata meletakkan kamu ke tempat sampah keluarga Pak Baskoro ini. Gea, ibu kamu sangat shock dan kondisinya jadi gawat begitu dia tahu kamu hilang. Suami saya menyesal dan mengaku sama saya tentang apa yang sudah dia lakukan. Lalu kami menemui Benny untuk mengambil kembali kamu. Tapi kamu sudah diambil oleh keluarga Baskoro. Kami tidak berani meminta kamu kembali karena takut berurusan dengan polisi. Waktu kami kembali, Gea sudah meninggal. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.